Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas terkait algoritma KNN dengan kepanjangan K adalah bilangan konstanta nearest neighbor, yaitu ketetanggaan terdekat. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dari algoritma KNN biasanya digunakan untuk klasifikasi ya. Kemudian harus ada data training dengan syarat datanya berupa number ya, datanya berupa number. Terus jika ingin menentukan nilai intinya itu jika ingin menentukan datanya ini masuk kelas apa. Jadi untuk menentukan data masuk ke kelas apa, nah, menggunakan Euclidean distance. Nah, bentar, saya cari penulisan Euclidean ya, takut salah. Nah, penulisannya menggunakan Euclidean distance. Oke. Menggunakan Euclidean distance. Berarti pada saat kita mau menentukan kelas itu berarti ada data tesnya. Data tes. Contoh, ini saya mempunyai data iris. Jadi data iris ini sebanyak 150 datanya. Nah, ini ya. Nah, datanya sebanyak 150 dengan variabel spal length, spal width, petal length, petal width. Jadi ada 100 ya data trainingnya. Ini data iris dengan jumlah 150 baris. Ini untuk data training. Kemudian kelasnya ada tiga ya, yaitu kalau kita filter ya, kita buat filter data filter. Nah, ini ada Sentosa, Versicolor, Virginica. Jadi ada 3 kelas. Sentosa, enggak N ya, Sentosa gitu ya. Sentosa, Versicolor, Virginica. Bentar, saya cek penulisan saya. Virginica, Versicolor, Sentosa. Oke, sudah. Nah, kalau mau menentukan ini masuk kelas apa, berarti saya punya data tes dulu. Misal ini data tesnya, data tes. Berarti data tesnya juga ada 4 inputan, 4 variabel ya. Di sini ada 4 variabel. Variabel 1, variabel 2, variabel 3, variabel 4. Ada variabel input ada 4 ya. Misal seperti ini. Saya copy yang ini ya. Saya taruh sini. Ininya ada 4. Terus ini outputnya apa? Misalkan saya kasih 3 contoh ya, 3 contoh. Misalkan di sini 6, 2, 1, 0.8 misalkan. Terus 7, 3, 1.5, 0.5 misalkan. Berikutnya 5, 4, 1.8, 0,3.
Nah, ini masuk kelas apa misal? Saya masih tanda tanya. Ini data tes. Nah, langkahnya berarti ini dengan menghitung Euclidean distance ya. Jadi ini adalah jaraknya. Euclidean distance itu kan jarak ya, distance itu jarak. Jadi jarak, saya tentukan jaraknya. Nah, kalian harus tahu rumusnya Euclidean distance ya. Rumusnya adalah, saya buatkan di sini. Akar, kemudian di sininya adalah plus, ini sigma itu plus ya, berarti dijumlahkan mulai dari I sama dengan 1 sampai selesai. Di sini adalah X itu berarti data tesnya dikurangi XI kemudian dikuadratkan. Nah, ini adalah menghitung Euclidean distance. Jika masih ragu, bagaimana rumusnya? Nah, sama kan? Nah, sama. Jika masih ragu, langkahnya adalah yang pertama, data ini kita cari terhadap semua. Jadi KNE itu kelemahannya dia bekerja berulang-ulang. Jadi ini tuh akan dihitung ya. Data ini itu akan dihitung terhadap data trainingnya sebanyak 150. Jadi saya kasih contoh data ini ya. Data ini saya kasih syarat di sini. Nah, jadi data pertama ini anggap ini nomor ya. Ini data pertama, data tes ya. 1, 2, 3. Data yang pertama saya kasih sebentar. Nah, ini data pertama ya. Saya kasih nomor 1. Artinya adalah ini adalah menghitung jarak data tes ini terhadap data training ini semua ya, data training ini semua. Maka ini dihitung nih. Berarti kalau di Excel untuk mencari akar itu namanya SQRT. Nah, ya terus saya buat zoom itu menjumlah, dimana ini data ini nanti data pertama ini mulai dari variabel 1 akan dikurangkan dengan data ini. Jadi X itu adalah data inputnya ya. X itu adalah data input test ya, X itu. Terus XI adalah data variabel ini ya, ini semua data variabel ini. Sebanyak berapa ya? 150 nanti. Jadi 6 saya kasih tanda ini, artinya dia tidak akan berubah dan ini dikurangi terus. Tanda dolar itu dikurangi ini terus dikuadratkan, koma, kurungnya kurang atau enggak? Enggak. Nah, gini. Nah, terus lagi sum itu jumlah. Ini saya kasih kurung. Saya kasih dolar dikurangi variabel yang kedua, caping 2 dikuadratkan. Terus lagi variabel yang ketiga saya kasih dolar, berarti dia nggak akan berubah, dikurangi data ini, caping 2. Terus lagi yang terakhir, variabel terakhir, data ini saya kasih dolar dikurangi caping 2. Nah, selesai. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Nah, ini tuh
hitung semua sampai ke data training 150. Jadi data inputan ini tuh, nah data inputan ini ya saya kasih warna kuning. Nah, data inputan ini tuh dihitung terhadap semua data training. Jadi ini dicari jaraknya. Ini dicari jaraknya terhadap data training. Kalau data trainingnya 150 ya dia akan melakukan perulangan sebanyak 150. Nah, ini terus saya geser aja. Oke, sampai 150. Nah, kalau sama cek rumusnya di sini. Nah, ini ya. Zoom data tesnya dikurangi data trainingnya ini dikuadratkan, koma. Terus ini data tes dikurangi data trainingnya. Nah, ini sampai semua selesai. Kemudian ini kita urutkan ya, kita urutkan. Biasanya langsung bisa di Excel juga sudah bisa. Ini ya, saya copy dulu, saya pindah untuk tahu urutannya. Saya copy mulai dari sampai ini ya. Nah, ini saya copy dari sini, saya copy, saya taruh di sini. Oke, saya paste value biar enggak hilang rumusnya tadi. Nah, ini tinggal angkanya aja. Nah, kalau sudah, terus di sort. Nah, ini data source diurutkan kolom nomor. Nah, kolom nomor tadi ya, nomor 1 dari yang terkecil, small to large. Nah, small to large. Oke, udah. Ini sudah diurutkan. Kalau sudah diurutkan, maka K-nya di sini mau kita tentukan. Misalkan saya mau menggunakan K-nya adalah 1. Berarti langsung yang tertinggi ini, maksudnya yang di atas ini, maksudnya jarak terkecil ini, itu akan menjadi output. Oh, berarti ini outputnya adalah ya setosa. Misalkan saya K-nya di sini 2. Nah, 2 kan sama-sama setosa. Ya udah tetap setosa. Misalkan kalau K-nya 3 juga setosa. Ya udah berarti jawabannya setosa. Ya. Itu untuk pengurutan. Jadi ini sudah saya urutkan. Nah, bisa dibedakan. Nah, ini ya. Datanya kan beda, urutannya juga beda. Nah, ini contoh data tes yang ini. Contoh data tes yang kedua. Ini, contoh data tes yang kedua. Saya kasih nomor 2 di sini. Nomor 2. Jika saya punya data tes ini, nah saya kasih warna merah sekarang. Nomor 2 merah. Biar beda ya. Merah, maka langkahnya sama, dicari jaraknya, Euclidean. Jaraknya berarti ya data tes ini terhadap semua data training. Ya semuanya itu berarti ini semua. Ya kita cek sama dengan SQR untuk mencari akar, terus di zoom. Jadi sigma itu simbolnya untuk zoom. Data X itu berarti data tesnya. Saya buat dolar biar terkunci. Dikurangi data ini, data training. Caping 2, caping untuk kuadrat. Terus variabel yang kedua, data tesnya ini dikunci, dolar untuk kunci. Dikurangi variabel yang kedua, dikuadratkan. Berikutnya variabel ketiga, data tesnya saya kunci, dikurangi variabel ketiga, caping 2, dan variabel yang keempat yaitu petal weight saya kunci,
kurangi data trainingnya, caping 2. Oke, ini sudah. Kita langsung scroll aja ke bawah. Nah, oke, kalau sudah, kita copy lagi kayak tadi. Copy-nya nanti biar tahu perbedaannya. Saya taruh sini. Yang nomor 1 saya hapus karena ikut ya, ini cek nomor 2. Nah, terus ini diurutkan. Kalau sudah mencari jarak, langkah berikutnya adalah diurutkan dari yang terkecil jaraknya. Berarti artinya kalau jaraknya itu kecil, berarti kan hampir mirip gitu loh maksudnya. Makanya kenapa dicari equidistant distance, yaitu mencari jarak yang paling mirip, similar. Ya. Saya lakukan pengurutan data source yang diurutkan berdasarkan nomor 2 dari small to large. Nah, ordernya itu. Oke, sudah. Loh, beda kan dengan data yang awal. Loh, beda, ini 51, ini 57 kok. Nah, kalau sudah, langkahnya sama. Jadi K ini bisa beda-beda. Misalkan saya buat K sama dengan 5, 6 ya, monggo. Yang penting akan dilihat dari sini. Urutan K-nya itu dari sini. K1 berarti ya ini. K2 berarti 1 dan 2 ini ya. Terus kalau K3 berarti 1, 2, 3. Kalau K4 yo 1, 2, 3, 4 dilihat. Kalau semuanya sudah sentosa ya berarti outputnya sentosa. Baik itu K1, K2, K3. Jadi outputnya adalah sentosa di sini. Sentosa. Loh, kok hanya sentosa semua? Nah, memang hasil perhitungan apa ini? Jarak terkecilnya di sini. Jarak terkecilnya di sini. Nah, kan dia diurutkan loh. Loh, tidak semuanya urutannya sentosa semua loh. Ini buktinya ada versi color. Nah, ini ya. Jadi diurutkan K-nya. Terus data yang ketiga sama ya langkahnya. Cari jarak. Setelah dicari jarak, diurutkan langkahnya. Habis cari jarak, diurutkan dari yang terkecil. Jadi urutkannya adalah ascending dari kecil ke besar. Yang nomor 3, langkahnya sama. Saya kasih contoh lagi. Ini saya kasih warna hijau. Oke, biar kelihatan cerah, bukan cerangapan. Ya, cerah. Di sini data ketiga dicari jaraknya. Data tes ini dicari jaraknya terhadap semua data training. Ya, berarti keempat variabel input ini dicari terhadap data training. Langkah menghitung jaraknya adalah menggunakan Euclidean distance. Misalkan ini ya rumusnya Euclidean distance. Nah, untuk akar itu SQRT, terus sigma itu sum. Nah, habis itu X itu data tesnya 5. Saya kunci biar enggak berubah-ubah. Dikurangi terhadap data training, X itu data training. Nah, terus dikuadratkan itu caping 2. Data tes lagi kan dijumlahkan ya, kan data ini mempunyai variabel 4, berarti dijumlahkan 4 ya. Saya kunci, dikurangi data ini caping 2. Terus lagi variabel yang ketiga kunci biar tidak berubah data tesnya. Terus variabel ketiga data training di caping 2. Kemudian variabel keempat data tes dikunci, dikurangi variabel 4 data training di caping 2. Nah, sudah. Oke, kalau sudah, kemudian ini dihitung semua sampai data ke 150. Kalau sudah, saya copy biar bisa saya urutkan.
sebelah sini. Saya paste hanya value-nya aja biar rumusnya nggak hilang. Oke. Kalau sudah, yang nomor 1 dan 2 dihapus saja karena yang mau dicari hasil output ketiga, data ketiga. Oke, sudah. Kalau sudah, kemudian diurutkan data source. Terus ini yang diurutkan nomor 3, berdasarkan nomor 3 dari small to long ya. Oke. Nah, kalau sudah diurutkan maka akan muncul masih sama, berarti dicari mau K berapa. Jadi K itu maksudnya yang ini loh. Nah, nanti hanya 1 ataukah 2 yang dilihat ini. Kalau 3 berarti gini, kalau 4 berarti gini. Jadi kalau 1 ya hanya 1 gini toh. Jadi K itu maksudnya ketetanggaannya ini, urutannya yang diambil itu hanya berapa, apakah 1, 2, 3, 4, seperti itu ya, maksudnya K itu. Jadi ketetanggaannya ini, output ketetanggaannya yang diambil berapa, apakah 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, terus karena di sini kelihatan ini setosa ya yang tertinggi, maksudnya tertinggi itu yang urutan teratas. Nah, dengan nilai jarak terkecil 0,265, berarti outputnya adalah setosa lagi. Kok dari tadi outputnya setosa? Nah, nggak tahu, kebetulan saya ngentrikan data seperti itu. Coba kita cari yang ke arah ini, yang mendekati Virginica misalkan. Contoh lagi 1, saya kasih contoh lagi, Virginica misalkan 8, 7, terus datanya kita miripkan dengan ini 7, saya miripkan misalkan 3 misalkan. Nah, saya miripkan, coba ini masuk kelas apa, ini nah, ini misalkan saya ganti 4, habis outputnya apa, mana tadi. Nah, ini data keempat, misalkan saya kasih warna ungu, enggak kelihatannya, biru ya, biru aja, biru. Nah, langkahnya sama, cari jarak. Ini saya kasih batas dulu. Nah, ini nomor 4, biar enggak sentosa semua, biar ada kelas lain, biar kelihatan maksudnya ini. Nah, nomor 4 langkahnya sama, cari jarak, dimana akar di sini adalah di Excel itu SQRT, terus sigma itu penjumlahan dari setiap variabel itu di total untuk satu baris data itu ya. Nah, di sini pakai sum, saya sum. Nah, terus X itu data tes, ini 8, saya kunci, kurangi XI. Nah, XI itu berarti sama-sama, kalau spal length ya, spal length harus disamakan variabelnya 2 itu kuadrat ya. Terus variabel kedua spal width saya kunci biar tidak rubah-rubah rumusnya, nanti dikurangi data variabel kedua dikuadratkan, kemudian data tes variabel ketiga dikurangi ini dikuadratkan, kemudian variabel yang keempat dikunci data yang keempat, nah dikuadratkan, selesai. Nah, kalau sudah ini terus dihitung semua terhadap data training, berarti ini tinggal geser. Nah, enaknya di Excel gitu. Kalau ngitung manual ya capek sampean. Nah, kalau sudah, terus saya copy untuk diurutkan. Ini saya copy ya untuk diurutkan. Saya taruh sini sampingnya.
Ini saya taruh sini ya, saya paste hanya numbernya aja, value. Nah, untuk yang data 1, data kedua, dan 3 saya hapus saja karena nggak terpakai. Oke, saya delete. Nah, sudah. Kemudian ini diurutkan, langkah berikutnya diurutkan. Cara ngurutkannya langsung di Excel sudah ada data sort, diurutkan berdasarkan nama, nomor 4, yaitu dari small to large. Berarti oke. Nah, udah. Nah, akan muncul loh ini kelasnya Virginica. Ini ya sama langkahnya, kalau mau diambil K1 berarti yang ini yang dilihat. Kalau K2 berarti ini 2. Nah, ini kan berhubung sama ya, sama-sama outputnya sama Virginica. Misal kalau beda bagaimana? Dilihat yang tertinggi, yang teratas. Kalau misalkan kayak gini, misal Virginica, kemudian Setosa, kemudian Setosa, maka yang diambil apa? Yang kelas terbanyak. Misalkan K-nya 3, yang diambil K3. K sama dengan 3. Nah, outputnya urutannya kayak gini, misalkan urutannya ini ya, saya blok. Nah, maka yang diambil yang apa? Bukan yang teratas Virginica, bukan, tapi Setosa yang diambil. Kenapa? Karena ketetanggaan yang terdekat dan banyak itu ini, Setosa. Ya, seperti itu alurnya. Biasanya di MATLAB, biasanya kan saya pakai MATLAB atau pakai saya seringnya pakai di MATLAB itu gitu. Jadi saya nganalisanya adalah hasil di MATLAB sama di Excel. Biasanya saya gitu, dilihat dari sininya. Jadi ketetanggaannya, karena namanya next berarti ketetanggaan yang terdekat. Ya, bukan ini nanti outputnya kalau K-nya 3 misalkan kok pas diurutkan urutannya Virginica, Setosa, berarti bukan Virginica outputnya, tapi nanti outputnya adalah Setosa. Kenapa? Karena dilihat dari ini ketetanggaannya, dan Setosa yang 2 ini tetangga Setosa yang paling banyak. Ya, gitu ya. Nah, kalau yang kasus nomor 4 ini outputnya kan sama ya, urut-urutannya K1, K2, K3, K4. Nah, itu kan sama. Ya, berarti outputnya adalah Virginica. Nah, Virginica. Benar ya penulisan saya, Virginica. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait KNN. Jadi algoritma KNN langkahnya adalah sudah punya data training, data trainingnya harus berupa angka karena nanti dihitung Euclidean distance-nya. Terus untuk menentukan kelasnya menggunakan Euclidean distance, di mana datanya dihitung menggunakan rumus ini. Setelah dihitung data tesnya, dihitung Euclidean distance-nya. Nah, berarti ngitungnya terhadap semua data training. Kalau data trainingnya 150 berarti dihitung 150. Nah, selanjutnya diurutkan, baru nanti dicari nilai output K-nya berapa. Sekian, terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.